Halo? Iya, Sal? Apa, Sal? Yang bener, Sal? Coba kamu cek dulu deh. Benar? Kok bisa gitu sih, Sal? Ya udah. Loh, kenapa Pak? Kok murung dan gelisah seperti itu? Aku ketipu lagi, Bu. Uang yang harusnya ditransfer hari ini, itu ternyata kosong, Bu. Dan yang lebih celaka lagi, Bu, klien kita itu ditangkap polisi. Dan dia itu penipu. Masya Allah Pak, ini semua cobaan dari Allah Pak. Kita harus bisa terima dengan ikhlas. Yakinlah, pasti ada jalan keluarnya. Udah, Bu, pusing. Dan maaf Pak, Ibu lihat akhir-akhir ini Bapak sudah meninggalkan sholat 5 waktu. Alangkah baiknya Bapak kerjakan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Ibu yakin Allah pasti akan kasih jalan keluar yang terbaik untuk kita. Waalaikumsalam. Udah makan? Udah Pak. Udah dulu ya? Iya Pak, mari Pak. Saya salut sama Pak Was nih. Apa yang mau bro? Padahal beberapa bulan yang lalu bisnisnya dia tuh baru bangkrut. Tapi hebatnya cepet banget gitu bangkitnya. Putus asanya tuh nggak ada gitu. Sekarang gue lihat Awas tuh rajin banget beribadah, semakin rajin sholat, terus suka baca Quran kalau habis sholat. Barangkali dia bisa kayak gitu karena rajin sholatnya. Jujur aja sih, kalau saya masih bontang-bontong, masih banyak yang kelewat. Nah itu dia rahasianya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Nah, Citra, Nana, kegiatan membaca Al-Quran ini harus kita lakukan tiap hari, ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita hatam, ya. Halo? Iya, saya sendiri. Apa? Kebakaran? Itu kenapa kok bisa gitu? Kompor? Kompor yang rusak? Kan saya udah kasih tahu, itu jangan dipakai lagi. Ya kenapa dipakai lagi? Ya udah. Masya Allah. Kenapa Pak? Catering kita kebakaran, Bu. Ya Allah. Habis saya. Sabar ya Pak. Ini cobaan dari Allah Pak. Kita harus terima dengan lapang dada. Kita harus ikhlas Pak. Kurang apa kita? Kita sudah rajin beribadah. Kita sudah rajin baca Al-Quran. Tetap aja kita kena musibah. Kalau dulu, sebelum kita rajin beribadah, sebelum kita rajin baca Al-Quran, itu wajar kita kena musibah. Tapi sekarang kan kita udah beribadah, sholat 5 waktu, sudah rajin baca Al-Quran, masih aja tetap kena musibah. Pak, istighfar Pak. Udah, Bu. Ayah mau sendiri. Udah sana. Udah pergi sana.
Assalamualaikum Pak Awas. Awas. Ri. Ada apa, Ri? Gini Pak, gimana kalau kita mulai lagi bisnis kita Pak? Beberapa pelanggan kita pada nanyain. Mereka kangen sama layanan kita. Modalnya mana, Ri? Kamu kan tahu, aku baru aja kena musibah. Kemarin kebakaran, semuanya habis. Bener habis semua. Iyalah. Mus. Lagi pula, Ri, kalaupun aku bangkit lagi, terus bisa berjalan lagi, paling juga kena musibah baru lagi. Kita kan nggak boleh putus harapan Pak. Aduh, udah Ri, udah. Tambah pusing aku dengar kamu ngomong. Gini Pak, kan banyak yang harus kita pikirin. Anak, istri, itu mau gimana? Udah dari, udah. Tambah pusing aku dengar kamu ngomong. Anak sekolah Pak. Dah, nanti aja ngomongnya deh. Yakin deh Pak, Allah pasti ngasih jalan kalau Bapak mau berdoa. Udah Ri, aduh tambah pusing. Ntar aja ntar. Pak Awas. Udah ngapain kamu di sini? Ya udah deh Pak, misi Pak. Saya bingung Ustazah. Semenjak musibah itu, suami saya selalu kelihatan linglung. Dia tidak mau berbuat apa-apa. Kerjanya hanya melamun saja. Memang dia bilang apa? Kenapa dia tidak mau lagi cari kerja, usaha baru? Katanya, nasib dia selalu dirundung masalah. Buktinya, dulu sebelum dia rajin sholat dan membaca Al-Quran, dia terkena tipu dan bangkrut. Sekarang, dia sudah rajin sholat dan membaca Al-Quran. Tapi buktinya, terkena musibah kebakaran lagi. Dia kehilangan kepercayaan diri, Ustazah. Memang ada benarnya juga suami kamu itu. Maksud Ustazah, dia bakal selalu dirundung masalah gitu? Betul. Saya jadi khawatir mendengarnya. Tenang, maksud saya begini. Beribadah saja tidak cukup. Perlu diiringi dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Iya, dengan kebaikan. Kebaikan yang terbaik itu adalah dengan bersedekah. Coba saya tanya. Kamu dengan suami kamu rajin gak bersedekah? Iya sih, Ustazah. Saya tidak pernah bersedekah. Nah, cobalah rajin sholat dan baca Al-Quran. Lengkapi dengan sedekah pada orang miskin, anak yatim piatu. Insya Allah kehidupan kalian akan berubah. Penuh berkah dan keberuntungan. Jauh dari bencana. Amin, Ustazah. Amin. Insya Allah. Pak, obatnya diminum ya, Pak? Iya Bu, nanti aja Bu. Pak, tadi saya bertemu dengan Ustazah Vivi. Beliau memberi masukan pada saya dan mungkin untuk Bapak juga. Mungkin musibah demi musibah yang kita alami sekarang itu karena kita jarang bersedekah, Pak. Bu, kita ini kan sudah sholat 5 waktu. Sudah baca Al-Quran. Apa itu nggak cukup? Iya, Pak. Sholat dan baca Al-Quran itu kan untuk ibadah pribadi, Pak. Kita juga harus beribadah kepada orang lain, Pak. Seperti bersedekah. Karena itu bisa mempermudah dan memperlancar urusan kita. Allah akan memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah kita, Pak. Baiklah. Nggak ada salahnya kita coba.
Pak. Sekarang usaha kita semakin lancar. Amin. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih Bapak ucapkan sama Ibu karena Ibu sudah mengingatkan Bapak untuk bersedekah. Ternyata sedekah itu artinya sangat dalam. Sekarang perusahaan kita sudah semakin maju. Keuangan perusahaan kita juga semakin membaik. Dan keuntungan perusahaan kita juga semakin besar. Terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Ternyata ajaran-ajaran dalam Al-Quran itu sebenarnya sangat mudah. Tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan benar.